Halo, Ma. Halo Pak, Pak, si adik ini udah jadwal vaksin loh. Menurut dokter anaknya, cuman boleh ditunda 2 minggu loh dari jadwal. Kan di umurnya masih di bawah 18 bulan, vaksinnya harus lengkap. Terus udah gitu nanti kalau lewat kan kasihan, vaksinnya jadi nggak lengkap gimana ini? Oh, ya udah nanti Bapak ini aja ya. Booking ke rumah sakit aja ya. Loh, tapi ini pandemik COVID-19 loh Pak, gimana ke rumah sakitnya? Nanti ketularan nggak ya? Terus mana ini kan libur sekolah nih, terus si kakak nih ribut terus minta disunat karena temennya semua udah disunat lagi. Aduh pusing deh Pak. Aduh, ya juga ya. Lagi pandemi gini, bingung Bapak juga ya. Oh iya, kan Bapak punya kenalan dokter nih. Ntar Mah ya, Bapak tanya dulu ke dokternya, nanti Bapak telepon Mama lagi ya. Oke deh, Oke. Mama tunggu ya Pak ya. Oke, ntar Mah ya. Ya. Oh iya, ada yang bisa dibantu Pak? Iya dok, ini anak saya dok, anak saya ini kakak mau disunat katanya dokter. Adiknya perlu vaksin. Oke. Tapi masalahnya dok, istri saya takut anak saya itu tertular COVID-19 di rumah sakit dok. Itu gimana dok ya? Oh, jangan takut Pak. Nanti akan saya bagi tips-tipsnya bagaimana konsultasi yang aman untuk berobat ke rumah sakit. Bila anak Anda mau vaksin, pastikan anaknya dalam kondisi sehat. Pastikan tidak demam ataupun ada keluhan lainnya. Buatlah janji terlebih dahulu dengan dokter anaknya agar tidak menunggu terlalu lama. Dapat pula mendaftar dahulu, lalu menunggu di mobil, kemudian meminta tolong perawat untuk memanggil apabila nomornya sudah dekat. Biasanya, rumah sakit akan memisahkan antara poliinfeksi dengan polivaksin, sehingga anak sakit dengan tidak sakit tidak akan tercampur. Dan apabila ada emergensi atau kegawatan, biasanya anak akan masuk melalui unit gawat darurat. Bila anak Anda perlu untuk berkonsultasi, misalnya ada kelainan seperti hernia, kemudian juga anak Anda misalnya ingin disunat, jangan takut untuk konsultasi ke dokter bedah anak Anda. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan anak Anda sedang sehat, jadi tidak sedang menderita sakit, misalnya lagi batuk, pilek, demam, atau ada diare ya. Nah, yang kedua, untuk konsultasi di poliklinik bedah anak sebaiknya buat janji dulu dengan dokternya. Jadi tidak terlalu lama berada di rumah sakit. Yang ketiga, saat mengunjungi rumah sakit, pastikan Anda dan anak Anda menggunakan masker. Ingat, masker pada anak hanya boleh digunakan pada anak-anak lebih dari umur 2 tahun ya. Jadi baby atau bayi dan anak di bawah umur 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker. Jadi bagaimana dokter bila baby saya ke rumah sakit tapi tidak menggunakan masker? Jadi lebih baik pada stroller baby Anda ditutupi saja dengan plastik ya. Itu sangat lebih baik daripada bayinya menggunakan masker karena sistem pernafasan bayi atau anak di bawah umur 2 tahun sangat berbeda. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan masker ya. Nah, yang terakhir, sebelum melakukan tindakan operasi, jangan lupa harus dilakukan screening COVID-19 pada anak dan juga pendampingnya, yaitu orang tuanya. Tujuan screening COVID-19 ini adalah satu, untuk menjaminkan keamanan dan juga untuk rumah sakit menyiapkan agar saat tindakan dilakukan untuk tindakan yang bersih atau bebas dengan COVID-19. Bila anak sakit berat, sebaiknya dibawa ke emergensi atau unit gawat darurat segera. Jangan takut, rata-rata rumah sakit sudah memisahkan antara pasien umum yang suspek COVID dengan yang tidak. Jadi biasanya akan aman. Dan jangan tunda berobat apabila penyakitnya atau kondisinya cukup berat. Bila anak Anda memiliki gejala ringan, tidak apa dibawa ke rumah sakit, berkonsultasi melalui telemedicine atau langsung ke poliklinik biasa. Yang harus diperhatikan adalah selama di rumah sakit, perhatikan social distancing, perhatikan pemakaian masker, dan jangan lupa untuk pendampingnya dianjurkan tidak ramai-ramai ya, hanya dibawa oleh satu pendamping, misalnya satu orang tua saja. Kebanyakan rumah sakit saat ini akan melakukan screening saat pasien ataupun pengunjung akan masuk. Biasanya akan dilakukan screening untuk batuk, pilek, ataupun demam, ataupun gejala respiratorik lainnya. Nah, apabila ditemukan gejala-gejala tersebut, maka akan diarahkan ke poli untuk screening COVID-19. Namun, pada pasien anak tidak diperlakukan demikian.
Pada pasien anak tetap akan dapat menemui dokter spesialis anaknya, tapi tidak di polivaksin, melainkan di poliinfeksi. Sampai saat ini, infeksi COVID-19 pada anak tidak lebih berat dari dewasa. Biasanya ada faktor penyerta yang membuat infeksi COVID-19 ini menjadi lebih berat. Untuk anak, jangan lupa ajarkan anak Anda untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, tidak sering-sering menyentuh muka, wajah, dan mulut. Yang ketiga, tentu sebelum makan, biasakan selalu juga untuk mencuci tangan ya sebelum makan atau menyentuh makanan. Kemudian juga menggunakan masker pada anak di atas umur 2 tahun. Untuk bayi atau anak di bawah umur 2 tahun, yang paling penting adalah untuk yang menjaga bayi tersebut. Jadi untuk yang mengasuh dan yang menjaga baby tersebut, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Nah, cukup jelas ya Pak ya. Jadi yang penting saat membawa anak ke rumah sakit, yang pertama harus physical distancing. Yang kedua pakai masker, apalagi kalau anaknya sudah di atas umur 2 tahun boleh diberikan masker. Lalu yang ketiga jangan lupa untuk cuci tangan sebelum menyentuh barang ataupun menyentuh wajah ataupun mulut. Dan yang keempat, jangan terlalu lama di rumah sakit, bikin janji dulu Pak, seperti itu. Jadi gitu Pak, tidak bermasalah untuk membawa anak-anak berkonsultasi ke rumah sakit selama mengikuti tips and tricks yang tadi, oke? Oh gitu dok ya, jadi tentang dok. Makasih dok ya, saya mau ke polisi dok ya. Oke. Siasati transmisi COVID-19 dengan cerdas.